Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak, bertemu lagi dengan Ustazah Bella ya. Hari ini Ustazah akan membahas tentang soal PTS Fikih. Nah, berikut penjelasan dari Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Ustazah akan membahas soal PTS Fikih. Nah, soal nomor 1, sholat sunnah yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat fardu disebut sholat sunnah atau bisa dinamakan dengan sholat sunnah? Jawabannya adalah D, sholat sunnah rawatib. Jadi, Ustazah ulangi lagi, sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat fardu. Jelas? Sekarang nomor 2. Menurut pelaksanaannya, sholat sunnah rawatib dibagi menjadi A2, B3, C4, D5. Jawabannya adalah 2. Menurut pelaksanaannya, sholat sunnah rawatib dibagi menjadi 2, yaitu apa saja? Sholat sunnah rawatib ba'diyah dan sholat sunnah rawatib qobliyah. Jelas ya kak? Selanjutnya nomor 3. Sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum sholat fardu disebut sholat sunnah A ba'diyah, B qobliyah, C witir, D tarawih. Nah, tadi menurut pelaksanaannya sholat sunnah rawatib kan dibagi menjadi 2. Nah, yaitu ba'diyah sama qobliyah. Kalau yang dilakukan sebelum sholat fardu itu namanya sholat sunnah rawatib qobliyah. Kalau yang dilakukan sesudah sholat fardu itu namanya sholat sunnah rawatib ba'diyah. Di sini pertanyaannya, sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat fardu disebut sholat sunnah, berarti jawabannya qobliyah B. Jelas ya kak? Selanjutnya nomor 4. Hukum melaksanakan sholat sunnah rawatib dibagi menjadi 2. D. Tadi menurut pelaksanaannya, sekarang hukum pelaksanaannya dibagi menjadi 2, yaitu sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Jelas ya? Kalau sunnah muakkad artinya sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau ghairu muakkad, sholat sunnah yang tidak dianjurkan. Jelas ya? Nah, nomor 5. Muakkad artinya. Sudah jelas barusan pembahasan dari Ustazah? Jawabannya adalah sangat dianjurkan. C. Paham? Lanjut nomor 6. Setelah selesai sholat isya, Aisyah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat yang dilakukan Aisyah adalah sholat sunnah. Berarti kalau setelah selesai sholat isya, soalnya sudah jelas ya, berarti jawabannya adalah ba'diyah. Ba'diyah itu artinya setelah. Jelas ya kak? Lanjut nomor 7. Sholat sunnah rawatib muakkad berjumlah A10, B6, C7, D9. Jawabannya adalah A10. Di video pembelajaran dari Ustazah pertama kali pelajaran 1 sudah Ustazah jelaskan. Kalau sholat sunnah rawatib muakkad itu jumlahnya 10. Jelas? Selanjutnya nomor 8. Sholat sunnah rawatib sebaiknya dikerjakan secara A. berjamaah, B. sendirian, C. bersama-sama, D. berkelompok. Jawabannya adalah B. sendirian. Kalau sholat sunnah rawatib sebaiknya sendirian. Beda lagi kalau sholat fardu atau sholat 5 waktu sebaiknya dilakukan secara berjamaah. Paham? Saya lanjut ya. Nomor
9. Menurut bahasa, jamak berarti, kalau jamak berarti menggabungkan. Jawabannya adalah C. Sudah jelas, di buku juga sudah dibahas, di video pembelajaran sudah Ustazah bahas. Nomor 10, tidak diperbolehkannya sholat jamak bagi orang yang A. di perjalanan, B. berhalangan, C. sakit parah, D. sehat. Nah, orang bisa melakukan sholat jamak itu ada syarat-syarat tertentunya. Nah, di bawah ini bagi orang yang tidak diperbolehkan sholat jamak, jawabannya adalah sehat. D. Kalau orang sehat itu tidak boleh dilakukan sholat jamak, tidak boleh melakukan sholat jamak. Jelas ya? Nomor 11. Hukum melaksanakan sholat jamak adalah mubah. C. Mubah itu artinya boleh. Jelas? Nomor 12. Diperbolehkannya menjamak sholat merupakan titik-titik dalam syariat Islam. Jawabannya adalah rukhsah. Apa artinya rukhsah? Keringanan. Jadi diperbolehkan menjamak sholat merupakan rukhsah atau keringanan dalam syariat Islam. Lanjut nomor 13. Menurut bahasa, qasar artinya diringkas. D. Kalau jamak artinya menggabungkan, kalau qasar artinya diringkas atau meringkas. Jelas ya, Kak? Nomor 14. Mengqasar sholat dalam keadaan musafir hukumnya mubah. B. Boleh. Jadi hukum mengqasar sholat sama dengan menjamak sholat, yaitu mubah atau boleh. Jelas ya, Kak? Selanjutnya nomor 15. Sholat yang bisa dijamak tetapi tidak bisa diqasar adalah sholat maghrib. C. Jadi sholat yang bisa diqasar jumlah rokaatnya harus 4 rokaat. Sudah jelas ya, Kak? Lanjut nomor 16. Rukun Islam yang kedua adalah B. Sholat. Sudah jelas. Lanjut nomor 17. Sholat maghrib dengan isya apabila diqasar menjadi titik-titik rokaat. Jawabannya adalah 2 rokaat. Karena qasar artinya meringkas. Sholat isya yang awalnya 4 rokaat jika diqasar menjadi 2 rokaat. Lanjut nomor 18. Rukhsah secara bahasa berarti keringanan. A. Tadi sudah dijelaskan ya sama Ustazah. Lanjut nomor 19. Sholat sunnah rawatib lebih baik dilaksanakan di A. Masjid, B. lapangan, C. rumah, D. musola. Jawabannya adalah rumah. C. Lanjut nomor 20. Syarat melakukan sholat jamak adalah A. karena malas, B. karena banyak pekerjaan, C. tidak mau capek, D. karena perjalanan jauh. Jawabannya adalah D. karena perjalanan jauh. Yang jelas. 21. Pengganti dari wudhu disebut tayamum. A. Jadi tayamum itu sebagai ganti dari wudhu. Lanjut 22. Rukun tayamum yang pertama adalah niat. B. Niat itu merupakan rukun tayamum yang pertama. Jadi rukun tayamum itu ada berapa, Kak? Ada 4. Sudah jelas ya? Sekarang nomor 23. Alat yang digunakan untuk bertayamum adalah C. Debu yang suci. Jelas, debu yang harus dilakukan untuk tayamum itu adalah debu yang suci. Sekarang 24. Orang yang bepergian jauh disebut A.
musafir. Musafir itu sebutan bagi orang yang bepergian jauh. Jelas ya? Sekarang 25. Di bawah ini yang termasuk sunnah tayamum adalah D. Menghadap kiblat. Jadi, menghadap kiblat merupakan salah satu sunnah tayamum. Lanjut 26. Saat melakukan tayamum, mengusap muka dengan debu dilakukan sebanyak A. 1 kali. Jadi, apabila kita melakukan tayamum, itu dilakukan sebanyak 1 kali. Jelas ya? Sekarang nomor 27. Bacaan doa setelah bertayamum sama dengan bacaan setelah C. Wudu. Jadi bacaan doa setelah tayamum itu sama dengan bacaan setelah wudu. Lanjut 28. Murtad artinya keluar dari Islam. Jadi kalau orang yang murtad itu jika bertayamum tidak syah. Sekarang nomor 29. Menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu dengan syarat-syarat tertentu. Pengertian dari A. Sholat tahajud, B. Sholat jamak, C. Sholat duha, D. Sholat fardu. Jawabannya adalah sholat jamak. Nomor 30. Menyempurnakan sholat fardu adalah salah satu manfaat melakukan sholat A. Tarawih, B. Witir, D. Duha, C. Rawatib. Jawabannya adalah C. Rawatib. Jadi sholat sunnah rawatib itu tujuannya adalah untuk menyempurnakan sholat fardu. Sudah jelas ya kak? Nah, berikut adalah penjelasan Ustazah mengenai soal PTS fikih. Apabila kakak ada yang belum paham atau belum jelas, bisa kakak menanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.